Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Kaifa halukum? Semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah ya, tetap dalam kondisi sehat. Jangan lupa anak-anak harus tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, agar belajarnya juga tetap semangat, bisa berkonsentrasi dengan baik. Anak-anak yang solih dan solihah, pada Bina Karakter pagi hari ini, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk melanjutkan materi pada Bina Karakter sebelumnya, yakni tentang adab sebelum tidur. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada Bina Karakter sebelumnya telah dibahas tentang adab sebelum tidur. Di antaranya, yang pertama, menghindari banyak makan dan minum sebelum tidur. Yang kedua, tidak berlebihan dengan sarana tidur. Yang ketiga, jangan tidur tengkurap. Dan yang keempat, menghindari tidur di atap tanpa pengaman. Nah, kita akan melanjutkan adab sebelum tidur. Dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yakni yang pertama, jangan berniat akan berbuat dosa saat bangun tidur. Yang kedua, menghindari terlalu banyak senda gurau. Yang ketiga, bersegera untuk tidur. Dan yang keempat, bersuci. Yang akan kita bahas yang pertama adalah jangan berniat akan berbuat dosa saat bangun tidur. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebaiknya menjelang tidur seseorang tidak berniat untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau keinginan melakukan kemaksiatan. Hendaklah ia tidur dengan membawa hati yang bersih dari berbagai niat yang buruk. Yang kedua, menghindari senda gurau yang terlalu banyak. Senda gurau yang berlebihan dapat menyebabkan hati menjadi lalai, sehingga tidak ada semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan amal solih. Senda gurau yang berlebihan juga dapat membuang-buang waktu, sehingga tak selayaknya seorang muslim membuang-buang waktu yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan senda gurau menjelang tidur yang terlalu banyak akan menimbulkan rasa lelah, sehingga boleh jadi hal itu menjadi penyebab kita terlambat bangun pagi. Nah, yang ketiga adalah bersegera untuk tidur. Di antara adab tidur yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bersegera untuk tidur. Ketika waktu sudah malam, kalian harus membiasakan diri untuk bergegas tidur dan hindari untuk bermain-main atau bercerita hingga larut malam. Apalagi saat ini. Mungkin kalian berpikir besok tidak masuk sekolah ya, sekarang belajarnya di rumah jadi tidurnya malam. Kalian tidak boleh seperti itu ya. Ketika habis sholat isya, sudah selesai makan, sudah selesai belajar, sebaiknya kalian langsung bersegera untuk tidur agar paginya kalian tidak melewatkan sholat subuh. Ketika belajar kalian juga tidak mengantuk. Jadi kalian harus bersegera untuk tidur, jangan tidur terlalu malam. Hal itu dapat mengakibatkan rasa kantuk sebelum sholat subuh atau melaksanakan sholat subuh tidak pada waktunya karena kalian bangunnya kesiangan. Nah, sebaiknya ini kalian hindari.
Selanjutnya, yang keempat adalah bersuci. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum berangkat tidur, kalian dianjurkan untuk berwudu, seperti kalian berwudu untuk sholat. Sehingga ketika kalian tidur, berada dalam kondisi suci. Bersuci menjelang tidur ada dua macam. Apa saja itu? Yang pertama yakni membersihkan dengan cara berwudu. Dan yang kedua yakni membersihkan hati dengan cara bertaubat. Nah, membersihkan hati ini lebih dianjurkan sebab boleh jadi seseorang akan menemui ajalnya ketika sedang tidur, padahal dirinya masih memiliki banyak dosa. Oleh karenanya, hendaklah seorang muslim segera bertaubat sebelum tidur. Rasulullah bersabda, "Sucikanlah badan kalian, niscaya Allah akan mensucikan kalian. Tidaklah seorang hamba yang bermalam dalam keadaan suci, melainkan ia bermalam bersama malaikat dalam pakaiannya. Dan tidaklah ia bergerak sesaat di malam itu, melainkan malaikat itu mendoakannya, 'Ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena ia telah tidur dalam keadaan suci.'" Jadi anak-anakku yang solih dan solihah, itu adab-adab yang bisa kita lakukan sebelum tidur. Yang terpenting, kalian jangan tidur terlalu malam agar paginya kalian bisa sholat subuh, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tepat waktu, dan tidak mengantuk. Baik anak-anak yang solih dan solihah, itu yang dapat Ustazah sampaikan. Jazakumullahu khairan. Semoga kalian dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.